Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Pak Rohidi, seperti pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda, jadi bagaimana saat itu proses Anda mendaftarkan ke Kemenkumham dan apa yang didaftarkan saat itu, Pak Rohidi? Yang saya daftarkan ke Menkumham ini adalah Akta Cagar Budaya Kesultanan Salako Internasional Salako Tunggu Rahayu melalui Bapak Notaris Bapak Heri Hendriana yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya, dalam rangka maksud tujuan untuk merawat, melestarikan situs-situs budaya yang ada di lingkungan wilayah kami, kan gitu. Hingga alhamdulillah dari semua putusan yang dilaksanakan diserahkan ke Notaris Bapak Heri Hendriana, Notaris Tasikmalaya, pengesahan Menkumham dan akta pendirian sudah ada di saya sebagai pelestari cagar budaya, gitu, Pak. Berarti untuk cagar budayanya begitu ya, Pak Rohidin ya? Oh, cagar budaya, ya, betul. Baik. Kalau untuk PBB ini sendiri, ini bagaimana Pak? Anda mengklaim juga mendapat ini dari PBB. Ini Anda yang mengajukan atau seperti apa, Pak Rohidin? Oh, saya mengajukan, saya juga mengajukan melalui kirim surat langsung ke sana. Tetapi ini semua berdasarkan referensi dari Ketua Majelis Tinggi saya. Baik. Karena dalam hal ini saya mewakili Bapak saya sebagai wakil grantor. Pak Rohidin, aktivitas dari Kesultanan Anda ini apa saja berarti? Kalau di Kesultanan saya hanya melestarikan seni budaya tradisi dan juga hari-hari besar seperti Hari Besar Islam dan juga hari besar-besar kenegaraan seperti 17 Agustus atau mengingat hari-hari besar Hari Pahlawan dan lain-lain. Kami dari keluarga Kesultanan turut merayakan dalam rangka menghormati para pahlawan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, baik Pak Rohidin, saya tahan dulu, saya ingin ke Pak Arief kembali. Pak Arief, kalau kita melihat Selacau Tunggu Rahayu ini ternyata juga sudah mendapatkan izin katanya dari Kemenkumham, kemudian bahkan dari PBB gitu. Bagaimana Anda menanggapi ini, Pak Arief? Ya, pertama kalau tadi niatan dan visi misinya sangat bagus sekali ya. Jadi memelihara cagar budaya, kemudian juga memelihara adat dan tradisi, bahkan kemudian melaksanakan 17 Agustus, merayakan dan juga menghormati pahlawan-pahlawan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tentunya ini sangat baik sekali. Nah, yang menjadi masalah kan adalah tentunya Kesultanan ini tentunya apakah sudah didaftarkan di Kemendagri dan Kemendikbud itu. Baik, tapi untuk melihat saat ini kan karena satu kasus begitu ya di Keraton Agung Sejagat kemudian bermunculan. Sebenarnya bagaimana untuk melihat silsilah, apakah benar bahwa ini memang ada silsilah dari kerajaan atau kesultanan sebelumnya atau tidak? Ini mengukurnya seperti apa, Pak Arief? Ya, jadi silsilah itu tersimpan di naskah-naskah kuno ya. Jadi kita banyak sekali naskah kuno, baik itu tentang Kesundaan, tentang Pajajaran, tentang Cirebon, tentang Sriwijaya dan lain sebagainya itu. Jadi tidak bisa silsilah itu begitu saja gitu. Misalnya tadi keturunan dari Wirawisesa misalnya. Wirawisesa itu lahir kurang lebih tahun 1522, jadi abad ke-15. Nah, beliau adalah keturunan yang ke-9 katanya kan gitu. Dan sultan yang ke-8 gitu. Nah, ini kan harus bisa diukur gitu. Saya sendiri misalnya dari Prabu Siliwangi itu adalah ke-21 gitu. Jadi sangat jauh sekali kan itu. Jadi semua silsilah, kemudian cagar budaya dan lain sebagainya itu didukung oleh tentunya data-data yang otentik, yang bersejarah itu. Baik, kalau kita melihat ini kan niatnya baik begitu ya Pak Arief, bahwa ingin melestarikan budaya begitu. Kemudian kalau kita melihat tetapi ada yang memanfaatkan begitu untuk mendapatkan keuntungan, penipuan agar tidak membingungkan masyarakat. Apakah perlu pemerintah untuk turun begitu membuat payung hukum atau melakukan hal apa menurut Anda supaya ini masyarakat juga tidak bingung mana yang benar-benar kesultanan, mana yang ternyata hanya begitu kesultanan yang tidak ada begitu. Bagaimana ini Pak menurut Pak Arief?
Ya, makanya justru itu pemerintah dan negara itu harus hadir ya, membina keraton-keraton yang ada di Indonesia ini. Nah, seperti tadi memelihara makam-makam tadi di Selat Sau begitu. Itu saya kira bagus itu makam-makam leluhur dan lain sebagainya karena itu merupakan situs cagar budaya, bagian dari sejarah kalau memang di situ ada makam bersejarah itu. Nah, oleh Baik. karena itulah kami mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbud untuk segera menginventarisir keraton-keraton yang ada di Indonesia dan membinanya secara baik begitu. Pembinaan seperti apa, Pak? Mungkin singkat saja, Pak Arief, terakhir. Ya, tentunya ada beberapa hal ya. Pertama adalah bagaimana menjalankan roda di keraton itu. Kemudian baik itu seperti adat, tradisi, budaya dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai tentunya kan melenceng. Kemudian memelihara sejarah. Jangan sampai sejarah yang ada di kita ini itu rusak gitu. Nah, Baik. kemudian sejarah ini juga harus diinformasikan juga kepada generasi yang akan datang misalnya gitu. Karena banyak sekali Baik. generasi muda kita, kaum milenial itu tidak tahu sejarah kita itu. Baik, agar tidak simpang siur juga begitu ya. Baik, terima kasih Pak Arief Natadiningrat sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terakhir Pak Rohidin, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah? Apalagi saat ini Pak, banyak sekali yang mengaku-ngaku bahwa mereka memiliki kerajaan, mereka adalah turunan kesultanan. Bagaimana supaya yang benar-benar memang memiliki silsilah ini juga tidak tercoreng karena perbuatan satu dua oknum seperti ini, Pak? Begini Pak, saya ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu, permasalahan kesultanan-kesultanan itu adalah pemerintahan asal-usul yang harus dihormati sebagaimana pasal 18B dan Undang-Undang pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saya sebagai pemerintah asal-usul ada rasa keprihatinan melihat fenomena politik pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan rasa tanggung jawab saya turun di sini dengan segala resiko untuk mengingatkan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang asal-usul pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Satu, Negara Republik Indonesia berdiri berdasarkan hasil musyawarah mufakat jaminan para raja dan sultan dan bersama-sama rakyat seluruh Indonesia bersatu untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Kedua, permasalahan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah menyangkut tentang alat tukar negaranya yang saat ini kita gunakan adalah alat tukar rupiah. Itu yang sangat ingin saya sampaikan kepada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia demi bangsa dan negara. Baik, karena saya sangat prihatin dengan kondisi keuangan negara saat ini. Baik, Pak Rohidin, terima kasih. Kami sudah menangkap maksud Anda. Terima kasih. Semoga ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah. Dan juga sebelumnya ada Pak Arief Natadiningrat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.